Pernahkah terbayang sebuah pulau raksasa yang menyembunyikan cerita ribuan tahun dalam setiap serat kayunya, setiap aliran sungainya? Sebuah daratan yang dijuluki Pulau Seribu Sungai dan juga paru-paru dunia, namun seringkali luput dari perhatian kita. Ya, kita bicara tentang Pulau Kalimantan atau Borneo, pulau yang menyimpan lapisan-lapisan kisah. Dari mitos penciptaan alam semesta, jejak peradaban yang berabad-abad terkubur, hingga denyut kehidupan suku-suku asli yang memegang teguh tradisi. Siapkan diri, kita akan melakukan napak tilas ke jantung Borneo, dari awal mula yang mistis hingga tantangan di era modern. Setiap peradaban punya cerita tentang asal-usulnya, dan Kalimantan tak terkecuali. Di antara riuhnya hutan dan sungai, lahirlah mitos penciptaan yang kaya dari suku-suku Dayak, khususnya Dayak Maanyan dan Dayak Ngaju. Mereka percaya pada mulanya alam semesta diciptakan oleh dewata yang tinggi dan dewata yang rendah. Mereka membentuk dunia ini dari sebuah telur emas raksasa yang pecah. Dari pecahannya muncullah Palangka, dataran tinggi, simbol dunia atas, dan naga, dasar laut, representasi dunia bawah. Air dan darat, dunia atas dan dunia bawah, adalah dualisme fundamental yang membentuk kosmos mereka. Kisah ini bukan sekadar cerita fantasi, ia adalah cerminan filosofi hidup yang memandang alam sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia, sebuah keharmonisan yang harus senantiasa dijaga. Di balik kabut mitos, terbentang bukti konkret dari masa lalu yang jauh. Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh penemuan spektakuler di Gua Lubang Jeriji Saleh, Kalimantan Timur. Di kedalaman gua itu, para peneliti menemukan lukisan gua prasejarah yang diperkirakan berusia 40.000 hingga 52.000 tahun yang lalu. Bayangkan, ini menjadikan karya seni figuratif yang menggambarkan cap tangan berwarna jingga dan figur hewan purba sebagai salah satu yang tertua di dunia. Penemuan ini mengubah peta pemahaman kita tentang migrasi manusia purba dan perkembangan seni. Ini membuktikan bahwa Kalimantan bukanlah daratan kosong, melainkan salah satu pusat peradaban manusia purba yang penting, sebuah galeri seni alami yang usianya jauh melampaui sejarah tertulis. Ribuan tahun setelah goresan tangan prasejarah, benih peradaban mulai tumbuh subur di tepi Sungai Mahakam. Pada sekitar abad keempat Masehi, lahirlah kerajaan Kutai Martadipura di wilayah yang kini dikenal sebagai Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ini adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara, sebuah tonggak sejarah yang dibuktikan oleh 7 prasasti Yupa. Prasasti-prasasti ini, yang ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta, mengisahkan tentang kebaikan dan kedermawanan Raja Mulawarman yang menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kutai Martadipura adalah bukti adanya sistem pemerintahan yang teratur, pengaruh kebudayaan India yang masuk, dan praktik keagamaan yang maju, menandai awal mula peradaban kompleks dan terstruktur di tanah Kalimantan. Sejak masa prasejarah hingga kini, Kalimantan adalah rumah bagi suku Dayak, sebuah kelompok etnis pribumi yang sangat beragam, terdiri dari ratusan subsuku seperti Ngaju, Maanyan, Iban, Kenyah, Kayan, Bahau, dan banyak lagi. Mereka adalah penjaga sejati hutan Kalimantan, hidup dalam harmoni yang mendalam dengan alam. Kebudayaan mereka kaya dengan kearifan lokal tentang pengelolaan hutan, pertanian lestari, dan keberlanjutan. Tradisi rumah panjang, betang yang ikonik, seni tato yang rumit, ukiran kayu yang syarat makna, tarian ritual yang memukau, hingga upacara adat yang sakral adalah bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Kehidupan Dayak adalah cerminan dari adaptasi manusia dengan lingkungan hutan tropis yang lebat, sebuah warisan budaya yang tak ternilai harganya. Seiring berjalannya waktu, Kalimantan juga menjadi saksi penyebaran agama Islam. Pada abad ke-15 hingga ke-17, pengaruh Islam melahirkan berbagai kesultanan Islam yang berkuasa di sepanjang pesisir pantai. Sebut saja Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan yang terkenal dengan perdagangan intan dan lada, Kesultanan Sambas di Kalimantan Barat, dan Kesultanan Kutai Kartanegara
yang mewarisi kejayaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur. Kesultanan-kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat penyebaran agama, tetapi juga menjadi titik perdagangan penting, menghubungkan Kalimantan dengan jalur perdagangan rempah-rempah internasional yang ramai dari Cina, India, hingga Eropa. Mereka membentuk identitas budaya yang kaya dan plural, mencampur tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam. Memasuki abad ke-19, awan gelap kolonialisme mulai menyelimuti Kalimantan. Kekuatan Eropa, khususnya Belanda dan Inggris, tergiur oleh kekayaan sumber daya alam pulau ini. Karet, timah, kayu ulin, dan kemudian batu bara. Kehadiran para penjajah mengubah struktur sosial, ekonomi, dan politik di pulau ini. Batas-batas wilayah digambar ulang secara sepihak, sistem pemerintahan adat diintervensi dan seringkali diabaikan, serta eksploitasi sumber daya alam dimulai secara besar-besaran untuk kepentingan metropolitan. Periode ini tidak hanya meninggalkan dampak fisik pada lanskap hutan, tetapi juga jejak psikologis dan struktural yang masih terasa hingga kini, membentuk pola pembangunan yang berorientasi pada ekstraksi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kalimantan sebagai salah satu pulau terbesar menjadi provinsi yang vital dalam negara kesatuan. Era pembangunan nasional pun dimulai dengan fokus pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jalan-jalan dibangun, sekolah-sekolah didirikan, dan akses kesehatan mulai diperluas. Namun seiring dengan percepatan pembangunan, Kalimantan juga dihadapkan pada tantangan baru. Ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar, aktivitas pertambangan yang intensif, dan industri kayu yang masif secara signifikan mengubah lanskap hutan tropis dan memengaruhi kehidupan masyarakat adat yang selama ini bergantung pada hutan. Hari ini, Kalimantan berdiri di garis depan tantangan lingkungan global. Deforestasi akibat pembukaan lahan, kebakaran hutan yang parah setiap musim kemarau, serta hilangnya habitat menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk spesies ikonik seperti orangutan, bekantan, dan harimau dahan. Konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat adat juga kerap terjadi, mengikis hak-hak tradisional mereka. Namun, di tengah semua tantangan ini, semangat konservasi terus menyala. Berbagai organisasi non-pemerintah, pemerintah daerah, dan komunitas lokal berjuang keras untuk menjaga sisa-sisa hutan yang ada, melindungi satwa liar endemik, dan melestarikan budaya Dayak yang terancam punah. Ini adalah perjuangan tak kenal lelah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan. Dari mitos penciptaan yang menakjubkan, peninggalan prasejarah yang mendunia, jejak kerajaan-kerajaan besar, hingga kehidupan suku-suku asli yang gigih mempertahankan tradisi, Kalimantan adalah sebuah mosaik sejarah, budaya, dan alam yang luar biasa. Kini, dengan ditetapkannya Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, pulau ini kembali menjadi pusat perhatian dunia. Ini adalah era baru yang membawa harapan besar bagi pemerataan pembangunan, tetapi juga kekhawatiran akan dampak lingkungan dan sosial. Bagaimana kita, sebagai bangsa, akan menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan kelestarian alam dan kearifan lokal yang telah dijaga turun-temurun? Kalimantan adalah cerminan dari tantangan global dalam mencari harmoni antara kemajuan peradaban dan keberlanjutan planet kita. Kisah Kalimantan terus ditulis, dan masa depannya ada di tangan kita semua. Dari gemerisik daun purba yang menyimpan mitos penciptaan, hingga bisikan prasasti kuno yang menceritakan kejayaan raja-raja. Dari lukisan gua yang menjadi jendela ke masa lalu puluhan ribu tahun, hingga langkah kaki suku Dayak yang tak henti menjaga hutan. Kalimantan adalah sebuah mozaik abadi yang terukir oleh waktu, geologi, dan peradaban. Setiap segmen yang kita jelajahi adalah lapisan narasi yang membentuk identitas pulau ini, menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya sejarah serta budayanya. Ia bukan sekadar daratan, melainkan sebuah panggung besar tempat drama, kehidupan terus dimainkan selama ribuan tahun. Hari ini Kalimantan berdiri di persimpangan jalan. Ia adalah rumah bagi ibu kota baru Indonesia, simbol harapan pembangunan dan pemerataan. Namun di saat yang sama, ia juga menghadapi tantangan besar.
Dari deforestasi yang mengancam paru-paru dunia hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat yang tak boleh terpinggirkan. Masa depan Kalimantan, masa depan Borneo yang hijau, dengan segala kekayaan alam dan budayanya, kini ada di tangan kita semua. Bagaimana kita akan menyeimbangkan ambisi kemajuan dengan kearifan lokal yang telah terbukti lestari? Mari kita jadikan kisah panjang Kalimantan ini sebagai inspirasi untuk merangkai masa depan yang lebih baik. Masa depan yang harmonis antara manusia, alam, dan warisan leluhur.